Hai, salam Bapak, saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak, saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-36. 1 Samuel pasal 2 ayat 27 hingga ayat yang ke-36. Namun sebelum itu saya mengajak kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia daripada Tuhan. Kami masih diizinkan Tuhan untuk bangun di pagi hari yang tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon dalam Tuhan agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadikan kekuatan bagi kehidupan kami, serta kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, dan anak-Mu Yesus Kristus kami kadakan dan berdoa. Amin. Bapak, saudara semua, pembacaan kita terambil dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-36. Di bawah perikop nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun. Dan aku telah memilihnya dari segala suku bangsa menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kamu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada aku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kamu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hifni dan Pinehas, pada hari yang sama keduanya akan mati. Dan aku mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Aku akan membangun baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kurapim. Kemudian siapa yang masih hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah sekiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, dan merenungkannya di dalam
saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama dalam keadaan sukacita, penuh syukur kepada Tuhan. Hari ini Bapak Mama saudara semua kita membahas tentang Nabi Eli dan seluruh keturunan atau kaum keluarganya. Menarik karena Nabi Eli adalah seorang nabi yang dipilih Allah dan dipercaya Allah dan diberkati oleh Allah sebab ketaatannya, sebab kecintaannya terhadap Allah. Namun di dalam pasal ini di ayat 27 hingga ayatnya yang ke-36 diceritakan cukup signifikan perbedaannya dengan awal Allah memanggilnya menjadi seorang nabi. Kenapa? Yang awalnya Allah begitu mencintainya sampai membuat keturunan-keturunannya pun ikut diberkati, menjadi Allah murka terhadap segala sesuatu yang diperbuat olehnya. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pasal ini di ayatnya yang ke-29 digambarkan sangat jelas tindakan perilaku yang dilakukan oleh Nabi Eli terhadap Allah. Kenapa saya bilang terhadap Allah? Karena di sini kita membicarakan tentang korban atau persembahan syukur bagi Allah. Jadi kalau kita menghina itu berarti tandanya kita menghina Allah. Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, tentu mengasihi, membenci adalah dua hal yang sangat amat dekat terhadap kehidupan. Tetapi kalau ketong tidak melihat segala sesuatu yang baik, walaupun ketong terluka, itu akan menjadi senantiasa luka yang besar dalam ketong sendiri. Jadi ketong seperti membudayakan kesakitan, membudayakan iri hati, membudayakan hal-hal yang buruk di dalam diri. Tentu ketong semua tidak dapat menghapus rasa bencinya ketong dengan instan. Tetapi dalam pembacaan kita pada saat ini, ketong mau diajarkan untuk mengerti secara baik tentang bagaimana Allah membuat kehidupan kita, atau tentang bagaimana Allah bergumul bersama-sama dengan kita. Ketong ini jangan pernah berpikir bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan itu adalah sesuatu yang membuat ketong dengan Tuhan hubungan itu menjadi terluka, atau bisa dikatakan bahwa Tuhan tidak sayang terhadap kita, atau bisa dikatakan kalau Tuhan tidak mencintai ketong sebagai ciptaannya. Padahal di dalam bacaan saat ini Tuhan menyampaikan begitu besarnya murka Allah terhadap orang yang dikasihinya, terhadap orang yang dicintainya. Ini bukan berarti cinta itu menunjukkan hati di dalam diri badan, tetapi melalui tindakan. Ternyata tindakan yang Allah buat yang dalam hal ini adalah murka Allah sebagai bentuk yang nyata untuk mewujudkan bahwa keturunan Eli bersama-sama dengan Eli akan dihukum oleh Allah karena ketidaktaatan. Jadi bayangkan Bapak Mama, dari yang begitu Allah mencintainya sampai kepada titik di mana Allah menghukumnya semasa hidup, seumur hidupnya, seluruh turunannya. Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, menyimpan dendam di dalam ketong punya diri tentu akan membuat ketong sedikit menggelitik dalam ketong diri, di dalam ketong kerjaan, apalagi orang yang sering sekali ketong temui. Tetapi
bukan berarti kau terus menyimpan kau pendendam bagi dong. Tidak. Allah mau dan Allah menginginkan untuk kau tetap taat dan lebih mengutamakan Dia di dalam segala kehidupan. Kenapa? Karena akan menjadi sia-sia sudah apa yang kalian kerjakan kalau bukan kerja untuk Tuhan. Betul, kalau ketong ngomong bahwa ketong kerja untuk Tuhan, ketong ada untuk Tuhan, ketong ini dan itu untuk Tuhan, tetapi kalau itu tidak berdasarkan ketulusan hati untuk melakukannya, semua akan menjadi sia-sia. Bapak mau saudara semua yang dikasihi Tuhan, Nabi Eli diangkat menjadi seorang nabi dan diberkati keluarganya. Kita harus belajar secara penuh bahwa kalau kita tidak pernah bersyukur, kita akan berujung sama seperti Nabi Eli. Sama, akan jauh. Karena apa? Semua yang mendasari kehidupan adalah ucapan syukur kepada Allah. Ucapan syukur itu adalah sebagai bentuk ucapan terima kasih atas perkenaan Allah di dalam kehidupan. Jadi kalau kita sudah mampu melakukan itu, harusnya patut dipertanyakan. Anak kasasi. Itu dia. Bapak mama, bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Kecintaan Yesus Kristus mewujud nyatakan kasih-Nya bukan hanya dengan kelemah lembutan, tetapi dengan mewujud nyatakan murka-Nya sebagai bentuk hukuman bagi setiap umat-Nya yang tidak taat kepadanya. Jadi hukuman itu bukan sebagai bentuk tanda kekerasan, tetapi sebagai bentuk tanda cinta kasih kita terhadap sesama. Lakukanlah untuk Tuhan dan percayalah bahwa segala sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan akan diberkati, serta jadilah berkat dimanapun kita berada, sebab kita semua telah diberkati dengan firman Tuhan. Amin untuk firman-Nya. Mari kita semua satu hati di dalam doa kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, segala puji dan syukur Tuhan kami haturkan dalam hadirat Bapa, sebab Tuhan senantiasa baik. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan dari Tuhan. Kami boleh membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan ajar kami untuk kami menjauhkan kami punya diri dari sifat dengki seperti Nabi Elia. Biarlah kami senantiasa dilatih oleh Tuhan untuk terus berproses, untuk terus bisa memahami bahwa segala sesuatu yang menjadi dasar kehidupan kita dengan Tuhan adalah mengucapkan syukur dan menyadari bahwa segala karya itu adalah karya daripada Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan kehidupan pribadi lepas pribadi, rumah tangga, pendidikan, sekolah, segala sesuatu yang kami gumulkan di dalam Tuhan. Kami memohon Tuhan berpekar di dalamnya, Tuhan memberikan harapan dan hikmat kebijaksanaan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dan anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Salam Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.